Itu kan kita ngelewatin perkampungan, bener-bener kampung gelap, kanan kiri nggak ada bengkel, nggak ada apa ya bang ya. Akhirnya kata Bang A, kita nepi nyari warkop, nyari warkop. Yang saya pikir si Bang D sama Bang E ngikutin di belakang, katanya dia masih di situ, katanya ngelihat kita duduk di kuburan. Suami ngelihat mukanya pucat putih. Suami panggil dari atas, ay gitu. Mungkin nyuruh aku nemenin ke bawah kali ya bang ya. Yang, aku samperin. Kenapa yang? Sini deh, ini bapak-bapak ditanyain diem aja. Dia maaf ya, bisu atau gimana? Kita ke situ nyamperin, gak ada bang. Lu mah, satpam gitu. Udah ayolah, ikut. Dibawa kita bang ke agak depanan, kan ada kayak rumah-rumah adat gitulah ya. Tadi bawa ke situ bang, kalau bahasa Jawa pendopoknya lah. Udah duduk di sini dah, udah parkir di mana aja bebas lu dah. Ceritain di situ bang. Ini pos satpam nggak dipakai gara-gara apa? Gara-gara si Mbak Kunti Merah sering gangguin satpam di situ. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gua Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Ada nggak nih dari kalian yang rutinitasnya mencari hewan di malam hari? Dan kali ini gua sudah kedatangan nih seorang narasumber perempuan yang rutinitasnya mencari hewan di malam hari. Dan narasumber gue ini mencari hewan ini di salah satu perumahan yang terbilang angker banget nih di daerah Bogor. Dan tempat ini ternyata punya riwayat yang sangat mengerikan. Yang dimana ternyata di tempat itu sempat menjadi tempat meninggalnya security di perumahan tersebut. Penasaran nih dengan kisahnya bagaimana? Langsung aja kita sapa narasumbernya pada malam kali ini. Selamat malam, Kak April. Malam, Kak. Waduh, Kak April, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman nih. Nah, kalau bisa kita bilang ini berkunjung nih ya di salah satu perumahan yang terbilang terbengkalai. Di daerah Bogor. Wah, tempat ini emang seluas apa sih, Kak? Luas banget sih Kak, ada kali hampir 5 hektaran. 5 hektar? Perbatasan pokoknya dari kayak Jakarta Selatan ke Jakarta Timur gitu. Tapi di perumahan ini maksudnya ada yang nempatin atau benar-benar semuanya kosong gitu? Ada rumah penjaga satu, cuman satu itu doang rumah penjaga. Dan lainnya itu? Gak ada. Kosong? Kosong. Tapi berbentuk rumah? Rumah satu besar, pendopo, udah. Sisanya kebun, hutan, semi hutan lah. Oke. Dan sampai seperti ini kejadiannya. Iya. Oke, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa dan bagaimana, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber dan memiliki cerita, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kak April, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Gimana tuh ceritanya? Iya, ini kan kegiatan kita sering ngelakuin ya. Maksudnya sering kita lakuin kalau waktu senggang gitu. Bukan sekali 2 kali kita ke perumahan itu gitu. Setiap libur, setiap jadwal kosong kita ke sana. Pertama kali diajak gitu sama suami karena waktu senggang, kerjaan belum terlalu deadline banget. Kata suami, ikut yuk, kata, kita hunting, kata dia gitu. Kata saya, hunting apa? Cari-cari hewan aja, iseng, kata gitu, buat ngisi waktu luang. Oh ya udah, boleh, kapan? Ditentuin lah harinya itu
pertama kali kita ke sana malam Jumat. Aku ngehnya malam Jumat itu pas udah di lokasi itu, Kak. Dari rumah prepare segala macam sampai di workshop, kita ketemu sama anggota yang lain gitu kan. Kita ngumpul segala macam, kita rencanain ke sana mau ke arah yang mananya, mau ke danau atau kemana gitu kan. Udah kayak gitu kita berangkat dari workshop itu kalau nggak salah jam 9. Ada 5 orang. Sebut aja Bang A, Bang B, Bang C, Bang D ya, termasuk aku gitu dan termasuk suami. Kita ke sana naik motor, aku sama suami, Bang A sama Bang B, Bang C sama Bang D. Gitu ke sana, kita naik motor, di perjalanan gak ada apa-apa tuh, masih biasa aja sampai kita ke perumahan. Naruh motor nitip ke satpam di situ. Satpamnya nanya, "Ini mau ngapain?" gitu. Kita mau ini aja Pak, mau jalan-jalan gitu. Oh ya udah, titip KTP. Satpamnya nanya lagi, "Ini bener perempuan satu diajak, katanya nggak takut gitu kan?" "Enggak Pak, ini istri saya," kata suamiku. Ya udah kita lanjut jalan, di pertengahan jalan nggak ada apa-apa sampai kita di sebuah jembatan di bawahnya kali. Di situ kalau lewat situ Kak, kalau kita nunduk ke bawah itu berasa di ayun-ayun. Aku pertamanya dikirain aku denial gitu ya, ngahalu atau gimana gitu. Cuman kok dirasa bolak-balik ke sana kok rasanya sama gitu. Agak sedikit hutan sih bisa dibilang ya. Kita cari ular, kita mencar masing-masing. Di perjalanan kita nyium kayak bau kabel gosong. Di situ bau kabel gosong. Bang A nanya, "Yok, lu nyium nggak? Bau apa ini?" Dikirain kan si Bang A, Bang B, Bang C itu kan bawa makanan, takutnya tumpah atau gimana gitu. Diperiksalah kita di situ, nggak ada, aman. Pas kita lagi jalan, Bang C tiba-tiba katanya ngelihat tarantula lagi jalan besar. Apa? Tarantula, laba-laba. Laba-laba katanya ada merayap jalan besar katanya. Dikejar sama si Bang C itu, lari sampai berhamburan orang sampai aku ketinggalan Kak. Aku bingung, ini gue di mana ya, karena aku pertama kali ke sana gitu kan. Akhirnya aku telepon suami, "Kamu di mana, Ay? Kok ditinggalin sendiri?" "Oh iya maaf," katanya, "tadi karena si Bang C ini teriak ada tarantula yok," gitu. Akhirnya dikejar nggak ada Kak tarantula yang kita kejar itu. Padahal arahnya kita ikutin bener-bener si tarantula itu jalan, gak ada. Terus Bang A nepok, "Istighfar, ini beneran gak lu ngelihat ini?" gitu. "Ngelihat si laba-laba ini, takutnya lu halu." "Gak tahu deh Bang," kata dia gitu. "Apa gua halu, apa gua nyata ngelihatnya?" kata gitu. Udah, kita balik, kita istirahat. Udah nggak ada apa-apa, nggak dapet hewan, nggak dapet apa, kita pulang. Malam minggu kita ke sana lagi, kita jadwalin. Seperti biasa kita ngelewatin jembatan yang ada kalinya itu. Di situ rasanya udah campur aduk, mual segala macam. Nah si Bang A ini ternyata ngomong, "Ada yang ngerasa pusing nggak?" Gitu. Aku jawab, "Gua Bang, gua pusing, gua mual," gitu. "Oh, lu ya, yang lainnya aman," gitu. Si Bang C jawab, "Gua sih pusing dikit, cuman aman lah," katanya. Akhirnya si Bang A ini ngomong, "Ya udah, kita rehat dulu," kata dia. Rehat dulu, kita nyemil segala macem. Kita duduk kayak ada gazebo gitu buat Candy Golf yang istirahat. Di situ kita duduk, dilemparin pasir. Bruk. Itu padahal di situ kita posisi nggak ada pasir, nggak ada tanah, rumput semua. Tiba-tiba dilemparin itu, kita sadar dong, pasir dari mana? Kita berdiri, kita lihat-lihat, nggak ada apa-apa Bang. Terus kita lagi tiduran kan rehat capek ya, bawa tikar lamakan gitu. Aku ngeliat ini kayak bola api, tapi ku pikir itu senter. Aku nanya, "Bang, itu apa ya? Lu ngeliat nggak?" kata gitu.
Apa ndah? Kata, itu loh, apa? Itu mah paling senter motor. Si Bang C ngejawab, senter motor dari mana? Itu jalan ke jurang, bro. Jalan ke jurang. Iya, itu jalan ke jurang, nggak ada jalan menuju tempat lain, itu bener-bener jurang gitu. Akhirnya di situ kita diem, kita mikir apa itu, bau lagi, bau kabel gosong itu. Setelah bau kabel gosong, kita bergegas, Bang. Udah feeling kita udah nggak enak. Yuk kita pulang, yuk kita cabut, yuk kita beresin semuanya, kita bawa sampah-sampah kita yang nggak lupa kita ambilin. Di situ ada gangguan lagi. Kayak abang tahu suara sapu lidi, srek srek di atas tenda, yang tendanya itu terbuat dari seng. Itu nyata banget, jelas. Langsung pada kabur semua, Bang. Takut. Kata Bang A, udah yuk cepetan. Ini perempuan dulu deh diutamain gitu kan. Kita laki-laki nyusul. Udah di situ sampai pos satpam, ditanya sama satpamnya, kamu perempuan cuma sendiri? Iya, Pak. Tadi saya lihat ada lagi yang nyusul perempuan. Nyusul katanya nyusul. Padahal aku di situ perempuan sendiri. Berempat itu cowok. Aku sendiri perempuan, Kak. Akhirnya kata Bang A, ditanya lah di situ kan, serius Pak, ngelihat perempuan nyusul? Iya, saya ngelihat. Gak lama kalian masuk, katanya, ada motor datang. Saya pikir itu mau sewa tempat gitu. Ternyata saya lihat dia ngikutin kalian. Tapi nggak ada di situ, Kak, bentuk wujudnya perempuan di situ tuh nggak ada, cuma saya sendiri doang. Udah, akhirnya pulang. Saya sampai rumah itu sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi aku rapi-rapi gitu, mandi segala macem, mau tidur, kaki kerasa berat, Bang. Kayak digelantungin, kayak ditindihin. Saya pijit-pijit kan, ini kenapa ya? Tapi yang anehnya cuman kaki doang yang dingin. Tangan badan anget, kaki doang dingin. Saya nelpon ke suami. Aku kenapa ya? Apa kesambet ya? Kataku gitu. Apa aku kesambet? Apa gimana? Kata, itu mah cuma kamu kecapean aja. Mungkin baru 2 kali aku ajak hunting, kata dia gitu kan. Udah deh, rehat aja, katanya. Nanti minggu depan aku mau hunting, kamu jangan ikut ya, gitu kan. Terus aku ketiganya aku nggak ikut, keempatnya aku ikut lagi ke sana. Satpamnya sampai nanya berkali-kali, Bang, berani ya bawa perempuan? Gitu. Ini saya mau memastikan ya, ini perempuan bener satu doang kan? Nggak ada yang nyusul atau ada teman di belakang? Soalnya saya takut kayak kemarin. Ternyata Bang, perempuan yang kemarin katanya nyusul saya, naruh KTP di pos satpam. Kan kalau di pos satpam itu bertamu harus nitip KTP. Iya. Itu katanya naruh KTP. Naruh KTP. KTP, wujud KTP. Makanya satpamnya bilang, ini bener perempuan cuma satu doang. Jangan kayak kemarin yang ngebohongin saya. Dibilangnya kita ngebohongin dia. Tapi KTP itu masih ada? Masih ada, satpamnya disimpan. Dulu pernah sama suami foto, karena kita ganti handphone kan, jadi hilang, nggak ada. Itu KTP bener-bener KTP perempuan. Yang anehnya lokasinya itu di Solo, perempuan itu lahirnya sama tempat tinggalnya. Oke. Nah, habis gitu, enggak Pak, kita betul ini perempuan cuma satu. Nah, di sini kita berenam, nambah anggota lagi. Karena yang si Bang E-nya kemarin nggak bisa ikut kan. Kita jalan, prepare jam 9 malam seperti biasa. Aku jam 9 malam dari rumah ke workshop Cilengsi. Di sana kita siap-siap. Nah, si Bang A ini ngomong, kita mau bawa cemilan nggak? Takutnya nanti kalian pada lapar, pada pengen nyemil. Oh ya udah,
nanti kita berhenti di salah satu minimarket. Oke, kita jalan ketemu minimarket bang. Itu kita ceritanya mau ngambil duit. Ngambil duit ATM minimarket kan ngantri ya. Di depan itu ada orang ngambil duit bisa bang. Pas saya sama suami mau ngambil duit nggak bisa. Habis kali. Enggak, itu sampai pihak minimarketnya dicek uangnya ada. Kita nggak bisa. Di dalam mesin masih ada uangnya. Di kita nggak ada bang. Error tulisannya. Akhirnya kata suami, ya udah deh mau nggak mau kita debit aja. Akhirnya kita bayar pakai debit. Di situ error juga bang. Debit nggak bisa. Akhirnya kata suami, kamu bawa uang cash nggak? Oh bawa. Aku bawa uang cash, dibayar. Jalan kita. Di pertengahan mau sampai perumahan, motornya si Bang D sama Bang E kempes. Tiba-tiba, bukan cuma kempes doang ya bang ya, nggak bisa nyala mesinnya bang, bensinnya ada. Akhirnya di situ, wah gimana ya, itu kan kita ngelewatin perkampungan bener-bener kampung gelap, kanan kiri nggak ada bengkel, nggak ada apa ya bang ya. Akhirnya kata Bang A, kita nepi dulu nyari warkop, nyari warkop. Yang saya pikir si Bang D sama Bang E ngikutin di belakang, gak taunya dia masih di situ. Katanya ngelihat kita duduk di kuburan. Padahal posisi di situ nggak ada makan bang. Kok jadi kayak gini ya? Iya makanya saya bingung. Katanya dia nelpon tuh, kan si Bang A nengok kanan kiri. Ini si Bang D sama Bang E kemana? Kok nggak ada? Kan bukannya tadi dia ngikutin kita. Kan dia yang motornya mogok bang. Harusnya kan kita setun. Itu kita setun tuh ada dia. Ada kita setun, bener-bener kita setun motornya. Tapi dia ketinggalan. Bisa nggak ada di situ. Pas udah sampai warkop kita lihat nggak ada. Dia nelpon. Marah-marah lah, bahasa kotor gitu ya. Gini gitu. Gue ditinggalin lu, sialan lu gitu kan. Lah, gue gak ada ninggalin kalian. Gue gak ada ninggalin elu. Itu motor kita setun rame-rame kok. Gue ngelihat elu, ngapain lu pada di situ di kuburan. Pada duduk sila. Padahal di situ kita gak ada makam bang situ. Akhirnya udah kita jemput si Bang D sama si Bang E ini. Kita jemput, kita ke warkop, kita tenangin dia. Pas kan yang jemput ini si Bang B sama si Bang C. Dia ngejemput. Pas nyampe di warkop, si Bang D sama si Bang E mukanya pucet bang. Pucet dingin. Bisa dibilang sih kayak kerasukan mungkin ya. Apa bisa kesambet gitulah. Kita tepok-tepok bang. Nggak nyaut bang. Bang. Diem dia. Nggak jawab, nggak apa. Dia kan orangnya berdua ini agak gimana ya, kalau bisa dibilang agak centil, kayak kecewe-cewean gitu ya. Ini tiba-tiba duduk gagah. Dikasih kopi, naroknya agak dibanting. Duk! Di meja. Kaget kita bang. Kok ini orang yang tadinya kayak kecewe-cewean tiba-tiba gagah gitu kan. Biarin biar dia tenang dulu. Dia diem sambil ngerokok. Itu bang, ngerokok kayak kereta api, nggak ada berhenti bang. 1 bungkus habis, nggak ada 5 menit, habis, nyalain lagi. Jadi dia tuh posisi duduk kayak bisa dibilang kayak jawara gitu kali ya. Duduk gagah gini, naruh gelas dibanting, udah gitu sadar dia bang. Sadar dia kayak linglung. Kok gue di sini sih? Bukannya tadi kita lagi jalan mau ke perumahan yang kita mau cari hewan? Dia bilang gitu bang. Wah udah gak beres. Akhirnya kita pending. Kita pulang. Aku pikir kita pulang udah gak ada apa-apa bang. Di sana dia kesurupan di workshop bang. Marah-marah.
pakai bahasa Sunda, tapi bahasa Sundanya bahasa Sunda lemes gitu deh. Aku nggak ngerti tuh artinya apa tuh kan. Pokoknya kayak marah-marah gitu. Yang suami dengar katanya, "Maneh rek naon ka dieu?" Gitu, kayak nggak terima kita ke sana. Akhirnya ya udahlah, mungkin dia ngelarang kita buat ke sana lagi kali. Kita nggak ada ke sana lagi sekitar 2 mingguan karena kita ngeredahin keadaan itu kan, takut kalau kita ke sana lagi gitu kan. Akhirnya 2 minggu kita nggak ke sana, si Bang A ini ngomong, "Bete juga ya kita, nggak ada apa-apa udah 2 minggu," katanya. "Yuk kita ke sana yuk, bismillah, semoga nggak ada apa-apa." Nah ini kejadian paling bisa dibilang paling mengagetkan gitu ya Bang ya. Seperti biasa nih, ngejadwalin hari Sabtu malam Minggu. Aku di situ nggak ngeh kalau posisi aku lagi PMS Bang. Lagi PMS, aku ikut ke lokasi. Nyampe di lokasi aku baru inget. Aku ngomong ke suami, "Oh iya aku kan lagi PMS ya. Emang boleh kita kesini?" Aku pikir gitu. "Gak apa-apa," kata suami, "aman kok, bismillah nggak ada apa-apa," kata suami gitu kan. Udah kita jalan, di pertengahan jalan kan kalau ke perumahannya itu kan agak nanjak ya Bang ya, kayak bukit gitu ya. Itu di situ tiba-tiba kucing nongol warna hitam. Kucing warna hitam nongol sambil ngeong-ngeong ke arah kita. Jadi dia kayak pemimpinnya gitu loh Bang, di depan, paling depan mimpin kita. Ngeongnya itu kayak ngeong seakan-akan ngasih kode ke kita gitu. Pokoknya ngeong, tapi sambil ngelilingin kita tuh Bang, berenam. Ngelilingin kita, ngeong. Akhirnya kita selama dia mengeong itu, kita diam duduk. Ini kucing kenapa ini? Takutnya sakit gitu kan. Kita lihat keadaan dia, nggak ada apa-apa. Akhirnya kita jalan. Jalan itu dia pengennya di depan Bang. Dia yang ngasih jalan unjuk gitu. Si kucing ini? Iya. Sampai di gazebo yang pertama aku ke perumahan itu, yang kita tempat istirahat, itu kucingnya nggak ada Bang, hilang. Sebelum sampai gazebo itu dia masih ada. Itu kucing entah kemana kita cari, nggak ada. Kan kita takutnya nyemplung ke jurang lah, atau dimakan hewan buas gitu kan. Kita cari nggak ada. Kata si Bang A, "Udahlah biarin, mungkin dia mau ngasih unjuk jalan ke kita," katanya gitu kan. "Oh ya udah," kata saya, "berhenti dulu deh ya Bang ya, aku capek banget Bang perasaan," gitu kan. Nah udah, itu kan kita belum sampai di titik kita nyari hewan ya Bang ya. Kita rehat, kita jalan lagi. Ada sekitar 10 menitan kita rehat. Rehat, kata Bang A, "Yuk kita jalan lagi yuk, takut keburu malam." Tuh, soalnya kita bawa perempuan gak enak, katanya. Takut ditanya nama Pak Satpam lagi, gitu kan. Udah, kita beres-beres, kita kemas-kemas, biasa sampah kita ambilin gitu kan. Kita mau berdiri, Abang inget gazebo? Itu kita dilemparin pasir lagi Bang. Kayak hujan pasir gimana sih? Banyak banget itu pasir, sampai ke rambut, ke baju-baju. Kita bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Kita jalan, kita lanjutin. Si kucing nongol lagi. Yang tadi hilang, si kucing hitam, nongol lagi Bang. Kata si Bang, "Ini kucing maunya apa ya? Kalau emang kita nggak boleh kesini, ya udah gitu kita pulang," gitu. Akhirnya dielus-elus sama si Bang A. Kita kan kalau kemana-mana bawa cat food ya Bang ya, buat makan kucing gitu ya. Kita kasih, nggak mau makan Bang. Kan kucing pada umumnya mau ya, doyan. Ini nggak mau Bang. Bingung kita. Udahlah biarin lah, mungkin penunggu sini kali, kata si Bang A nyeletuk gitu kan. Terus kata aku, "Jangan nyeletuk gitu takut gua," kata aku gitu. Udah kita jalan, nggak kita iniin lah gitu si kucing itu. Nah kita lewat lagi yang jembatan ada kali. Kita mencar Bang, aku di atas karena kan suami bilang,
yang kamu tunggu aja di sini ya, jangan kemana-mana, takut dipatuk ular, takut kamu jatuh ke kalinya gitu. Akhirnya saya nunggu di atas, anak-anak itu pada mencari-nyari hewan segala macam, aku fokus main HP. Aku ngelihat suamiku turun ke bawah yang si kali ini bang. Suami cerita ke saya, ada bapak-bapak lagi mancing, jam 1:30 malam, bapak-bapak lagi mancing. Ditanya sama suami pakai bahasa Sunda, geus menang loba laukna. Cuman si orang bapak-bapak ini diem bang, nggak ngejawab apa-apa. Posisi lagi mancing bener-bener pegang pancingan. Ditanya teh icing bae sih, kata suami gitu. Suami ngelihat mukanya pucat putih. Suami panggil dari atas, ay gitu. Mungkin nyuruh aku nemenin ke bawah kali ya bang ya. Yang, aku samperin. Kenapa yang? Sini deh, ini bapak-bapak ditanyain diem aja. Dia maaf ya, bisu atau gimana? Kita ke situ nyamperin, nggak ada bang. Alat pancing sama jaring nggak ada. Si bapaknya pun nggak ada. Padahal nggak kita tinggalin lama itu loh. Cuman balik badan suamiku manggil, aku nyamperin. Kan waktunya maksudnya singkat ya. Yeah. Dia mau kabur kemana? Mau lari kemana gitu kan? Nggak ada bang. Akhirnya kata suami, udah yuk, nggak beres ini. Kita nyari tuh bang. Nyari si Bang A, Bang B, Bang C, Bang D, Bang E kan. Kita cari semua tuh. Kan. Si Bang A ternyata tersesat bang. Jadi dia agak ke hutan bisa dibilang agak ke hutan sih ya. Hutan kecil gitulah. Dia mau pulang, mau jalan keluar. Itu muter-muter di situ aja bang. Nggak ketemu jalan keluarnya. Kita teriak, Bang, lu di mana? Dengar nggak suara kita? Si Bang A jawab, Yok, dah, gue di sini. Tapi kita nyari di situ nggak ada bang. Gue masuknya lewat pohon kelapa yang kecil. Gue lewat situ masuknya. Kita masuk ke situ bang, kita ikutin arahnya. Nggak ada bang. Tapi suaranya dia manggil di situ. Jelas banget. Gue di sini, Yok, gue di sini dah. Kita cariin sampai 5 menit, nggak ada. Udahlah, kita cari yang lain aja. Kata suami kan. Ini mah dia mau ngerjain kali, dia ngumpet kali, kata suami gitu. Udah biarin aja deh, kata suami gitu. Udah kita cari ke si Bang B ini. Bang B tiba-tiba nge-WA. Yok, gue udah di pos satpam. Katanya selama kita perjalanan, dia ke pos satpam sendiri. Dia sadar-sadar udah di pos satpam, kenapa dia di sini? Yuk, gue ada di pos satpam. Kok lo ninggalin kita? Kok lo ninggalin gue? Jelas-jelas dia ikut jalan sama kita, bang. Habis gitu, oh ya udah bang, tunggu di situ. Nanti kita pulang ke sana. Ntar gue samperin kalian, kata suami gitu kan. Kita cari, fokus ke si Bang C. Kita cari dia. Si Bang C ada lagi di semak-semak, dia lagi ngumpet bang. Kayak orang ketakutan bang, kayak abis ngeliat hantu gimana sih bang. Kita datang, kita keplak gini kan. Lu ngapain di sini? Kaget bang, dia sampai ngejerit bang. Anjing gitu. Sialan lu, katanya. Lu ya, katanya, bikin gue takut aja lu. Kenapa? Gak udah ayo, mana yang lain? Kita cari si Bang D. Si Bang D gak taunya lagi ngobrol sama bapak-bapak yang mancing. Yang tadi kita cariin gak ada bang. Lagi ngobrol. Ada lagi si bapak-bapak mancing di situ. Kata suami, aneh ini. Gak tahu ya kenapa ya, kata suami gitu. Apa kita nggak dibolehin kesini lagi? Apakah kita ngeganggu di sini? Tapi kita kan nggak ngacak-ngacak tempat dia gitu ya. Kita kan cuma nyari hewan doang di situ ya bang ya. Yeah. Gitu. Udah bang, ayo bang. Tarik sama suami kan. Bang, ayo bang. Udah, lu ngobrol sama siapa sih lu bang? Ini, si bapak ngelawak.
Masa dia mancing dapat ikan hiu? Ikan hiu? Ikan hiu itu kali dia ada cuman lebarnya cuma 2 meter. Saya dapat ikan hiu bang. Nih bang. Kan jala yang lipat gitu loh bang. Iya. Ditunjukin sama dia. Dan si Bang D ini ngelihat katanya iya ada ikan hiunya. Nggak, maksudnya ikan hiunya besar? Iya. Logikanya ikan hiu besar mana masuk sih ke jala segitu kecilnya bang. Tapi mereka itu si Bang D ini emang ngelihat ikan hiunya. Lu mau beli nggak? Gue jual aja deh nggak apa-apa 500.000. Aku buat apaan bang? Gue nggak ada tempat bang. Itu mereka ngobrol asik banget bang. Sampai akhirnya si Bang C yang di pos satpam nyusul kita. Dia ngomong, woi lu orang gila lu semua lu ya. Kenapa? Ternyata dia ngelihat kita lagi ngobrol sendiri, kita lagi ngomong sendiri. Lah? Bapak-bapaknya? Dia ngeliat nggak ada. Lu pada gila lu ya? Lu ngomong sama siapa lu? Ngomong sama batu lu? Ngomong sama air lu? Diam di situ kita. Udah deh, yuk kita fokus karena si Bang A ini belum ketemu bang. Kita cari lagi. Yang tadinya abang ingat kita masuknya lewat pohon kelapa yang kecil. Tembus-tembus sampai paling belakang perumahan. Dia di situ bang, lagi duduk. Ada kursi besi. Dia lagi duduk sendiri bang di situ. Lagi gini. Cowok mana ada sih duduk begini bang? Bang, sadar bang, istighfar bang, kata gue. Bang, sadar bang, istighfar bang. Dia diem sambil gini bang. Saking gue keselnya ya ke suami. Ada air gak? Gue cipratin air bang. Melek di situ, sadar. Kata dia, siapa yang nyediain kursi di sini? Siapa yang nyediain kursi? Lu bawa kursi lipat, kata. Ya nggak mungkin lah, emang kita mau camping, kata gue gitu ya. Kursi lipat, dia ngerasanya dia duduk di kursi lipat, padahal itu kursi besi. Yang kursi taman gimana sih bang? Modelnya gitu. Udah ketemu semua tuh, udah pada sehat semua gitu, udah pada seger semua, kita jalan pulang. Di pertengahan bang, bau rendang jam 3 pagi, siapa yang masak rendang di perumahan Bukit. Oke. Bau rendang di situ bang. Si Bang A ngomong, aduh bau rendang, gue lapar anjir. Nah gue ngomong bang, gue nyeletuk, lapar dari Hongkong lo, ini bukan bau rendang, kata aku gitu. Udah ayolah pulang lah, gak pada beres lo, kata aku gitu. Karena udah capek gitu loh ya bang, kayak kita dipermainin gitu loh. Satu-satu disesatin di sini, yang satu di sini gitu kan. Udahlah ayo pulang lah. Kayak ngomong gini, terserah lu, mau lu wangi rendang kek, mau lu bau busuk kek, bodo amat. Saya gitu. Udah kita pulang. Si kucing yang hitam tadi, yang 3 kita kesana, nongol lagi bang. Tapi itu 2. Kucingnya 2 hitam semua. Ngeong-ngeong muterin kita. Yang satu di depan diem, yang satu ngeong-ngeong muterin kita. Kata suami, ada apa lagi? Iya ini kita mau pulang. Gitu. Kita nggak di sini lagi, kata suami gitu. Udah kita mau pulang. Akhirnya kita jalan, kucingnya ngikutin sampai di gazebo yang tempat kita istirahat. Dia duduk di situ, dia diam di situ. Akhirnya kita tinggal bang, karena udah biarin lah, mungkin tempatnya dia di situ lah gitu. Saya pikir kucing itu diam di situ bang. Udah agak jauh sih, udah agak 2 meter 3 meteran. Kucingnya nyusul lagi bang, lari ke kita. Yang tadinya dia duduk anteng di meja, dia lari kayak kucing ngos-ngosan gimana sih bang? Sambil ngeong. Waduh, kata suami. Udah ya kita pulang ya, kita pamit dari sini ya. Maaf ya kalau kita di sini ganggu, bikin kalian gak nyaman gitu kan. Aku pikir dengan suami ngomong gitu udah nggak ada apa-apa lagi bang.
Setelah sampai di pos satpam, satpamnya ngomong, "Bang, abang kesini berapa motor?" Kita boncengan saling dua berarti kan 4 atau 3 motor ya bang ya. Situ ada 7 bang motor. 7 motor. Si satpamnya nggak bawa motor. Satpam ini kan jaga 2 orang ya. Dia nggak bawa motor bang. Kalau satpam gitu kan dikasih fasilitas motornya kalau dia mau keliling aja, baru dianterin motornya. Ini ada 7 di parkiran. Kan kalian ngebohongin saya lagi. Kalian ngajak teman kalian lagi kan? Diam-diam. Harusnya kalau memang kalian mau nambah orang lagi, lapor biar amit-amitnya hilang, kita ada data, kata dia gitu. Kita di situ kaget semua bang. Orang kita cuma 3 atau 4 motor, tiba-tiba jadi 7. Dan anehnya itu motornya nggak ada platnya sama sekali. Motor sisanya itu nggak ada platnya. Kalau kita kan ada kayak plat F, plat B, gitu. Nggak ada nomor platnya bang. Kayak motor-motor terbengkalai gimana sih yang nggak keurus, berdebu banget gitu. Kata suami, ya udahlah pak, buat bapak aja, diisengin gitu bang. Buat bapak aja bawa pulang, siapa tahu berguna, gitu. Lu orang ini, lu kan teman-teman lu kan lu ngerjain gua mulu lu, kata gitu. Ngomong sekian orang, taunya nambah lagi diam-diam, kata. Mana nambahnya? Pas kita lagi gak ada, kata. Jadi kata si bapak satpamnya itu, setiap dia balik ke pos satpam itu udah ada nambah motor lagi bang. Oh, oke. Tapi kita kan setiap kesana ya paling 3 motor, 4 motor gitu kan. Tapi kata dia setiap kita ke sana tuh nambah lagi motor. Entah 1 ditambahnya, entah 2 nambahnya. Kata suami, udahlah mau gimana lagi pak. Udah dikasih rezeki, kata suami. Itu anggap aja motor buat bapak rezeki, kata suami gitu. Udah bawa aja, kita mah nggak perlu. Gitu. Ya udah deh, kata Pak Satpam. Besok saya urus deh. Saya cari ini motor siapa gitu kan. Kita kan di sana ninggalin KTP sama nomor telepon ya bang ya. Kita pulang tuh bang. Kita pulang. Jam 11 siang Pak Satpam nelpon bang. Lu gimana lu? Parah lu? Marah-marah bang. Parah gimana? Temen lu pingsan di bawah kolong jembatan yang ada sungainya. Ya kalau pingsan otomatis ke bawahnya dong bang. Kan air sungai. Katanya lagi tiduran di situ bang. Logika nggak sih? Masuk akal nggak sih bang? Tiduran. Kalau kita tiduran ya kayak pohon bambu aja kalau tiduran gitu ke bawah angin, ke bawah air kan hanyut. Katanya itu lagi tiduran bang. Untung gua katanya malam patroli kalian pulang. Ini udah basah kuyup. Difotoin sama satpamnya. Nyata bang, itu ternyata si Bang C. Di fotonya itu mukanya si Bang C. Padahal si Bang C ikut kita pulang. Yang si Bang C tadinya tiba-tiba di pos satpam itu. Katanya lagi tiduran di bawah jembatan. Jembatannya lagi besar airnya bang, habis hujan. Kita kan kesana setiap habis hujan bang. Oke, terus. Nah, kata itu kan kita bikin satu grup ya. Dikirim lah sama suami ke grup kita kan, ke grup yang kita hunting perumahan itu kan. Ini si C nyari mati lagi ngetes kebal ilmu, kata suami gitu. Kenapa? Kata, lu buka deh itu fotonya. Kata, iya bang, pada kaget di situ bang. Jangankan orang, si C ini aja kaget, dia difotoin. Ada dia di situ. Sejak kapan gue di dalam air? Gue kalau di dalam air hanyut dong. Dia nggak merasa fotonya dia? Itu dia ngelihat. Nggak merasa. Ngerasa itu dia, orang muka dia katanya. Udah anjir,
orang gue di rumah, kata dia. Di grup itu ngebales tuh bang, gue di rumah anjir, ngapain gue ke sana sendirian, kata, emang gue mau betapa nyari ilmu, kata dia gitu bang. Kata gue, aduh ini kayaknya ada sesuatu yang ngeganjel deh bang, kata saya gitu kan. Jujur kata saya gini, ya udah deh kalian pada ke workshop jam berapa, kata gitu. Gue udah ada sih sekarang, cuman belum komplit kayak biasanya. Tinggal lu sama suami lu aja nih, gitu katanya. Belum kesini. Oh ya udah nanti deh gue kesana sekitar jam 3 sore atau jam 4, kata gue gitu kan. Akhirnya jam 4 gue kesana tuh bang, dari rumah tuh jalan ke workshop Cilengsi itu jam 4, nyampe di sana. Alhamdulillah bang, pada kumpul semua. Karena kaget yang difotoin si Bang C itu. Pada ngumpul di situ, lagi pada ngomongin. Saya di situ nyeletuk. Di sini ada yang kurang ajar nggak sih waktu ke sana? Karena kesal apa bang? Capek gitu loh kan. Setiap kita ke sana digangguin ini, kita ke sana ada aja hal yang nggak enakin gitu loh bang. Si Bang D, dia kebelet pup, ngambil batu di kali, dikantongin. Si penunggunya nggak terima, batunya dibawa sebiji. Marah ceritanya bang. Kata saya, lagian lu ngapain sih ngantongin mah berlian kayak gitu ya? Ngantongin berlian gitu, ngantongin emas gitu. Ini ngantongin batu kali buat apa? Kata. Orang gua kebelet pup gimana sih? Masih gua pup di kali gitu kan? Yaudah deh, mau nggak mau secepatnya, kata aku gitu kan. Secepatnya kita ke sana dapat balikin batu itu. Perkara batu doang. Perkara batu doang sampai segitunya. Batu bang. kali. Batu kali, batu koral kali. Yang orang anggapan kan kalau zaman dulu mitosnya kalau kebelet pup ngantongin batu nggak jadi, gitu kan. Ya udah deh, kita atur jadwalnya. Kita kesana lagi malam Jumat. Kayak kita pikir kan malam Jumat ya mereka lagi pada keliaran lah gitu. Udah kita kesana, kita jadwalin oke, hari Kamis malam Jumat kita kesana ya. Tapi agak sorean dikit kita OTW, kata dia gitu. Biar kita nggak sampai rumah tengah malam banget ya, kata gitu. Dijadwalin antara jam 7 atau jam 8 malam, kata saya. Nanggung jam segitu mah jam 7 belum Isya, nunggu Isya aja lah. Ya udah deh katanya. Yang penting kalian ngumpul dulu di sini. Kalau kalian udah ngumpul di sini, enak kita perginya, katanya gitu kan. Udah akhirnya aku OTW dari rumah itu jam 8 kurang. OTW ke sana udah pada kumpul. Cuman ada satu yang orang ini, si Bang C ini nggak mau ke situ, Bang. Kata Bang B, ini si Bang C kemana ya? Si C kemana ya? Kok tumbenan? Orang biasanya kita kumpul dia selalu ada, nggak mau absen gitu ya. Tiba-tiba dia nggak mau ke situ bang. Setelah ngelihat dia ada di foto itu, ditelepon lah sama si Bang A. C, lu di mana? Gue di rumah, gue meriang, gue menggigil, gue demam. Lah perasaan kemarin-kemarin lu sehat aja. Orang bahkan tadi pagi kan mereka masih kerja bareng ya bang ya. Itu sehat-sehat aja bang. Tiba-tiba pulang izin cuman mandi doang. Habis mandi menggigil katanya bang. Gue kayaknya nggak bisa ikut ke sana deh. Ya kan pikirku gini ya. Kita ke sana berlima berenam. Harus komplit ke sana. Takutnya di salah satu kita juga ada yang ngelakuin kesalahan atau ada omongan yang ceroboh gitu kan. Akhirnya dipaksa lah, udah gue jemput, lu nggak usah bawa motor, gue boncengin, kata si Bang B. Terus si A nanti sama siapa? Gampang lah, kata gitu si A mah gitu. Yang penting kita pada kesana aja dulu, urusan si C mau ikut ke dalamnya apa di pos satpam urusan nanti, yang penting kita jalan sama-sama, tadi gitu. Oh ya udahlah, samperin tuh sama si Bang B ke rumah si C ini. Disamperin itu bang, disamperin, kata nyokapnya si C udah pergi dari sebelum Isya, nggak ada di rumah.
perginya buru-buru bang. Kayak orang bangun tidur linglung gimana sih? Katanya gitu. Dia habis tidur, tiba-tiba bangun, mandi, katanya. Udah, langsung pergi. Saya tanya, lu mau kemana lo? Nggak jawab. Tumbenan banget nih anak songong, kata emaknya gitu bang. Tumbenan banget sih nih anak songong. Orang biasanya emaknya ditanya dijawab mulu, katanya gitu. Oh, ya udah deh bu, makasih ya. Si Bang B ini nge-share di grup. Woi, si C kagak ada di rumah, dia kemana ya? Maksudnya kagak ada di rumah, dia melarikan diri apa gimana? Kata si anak-anak di grup itu. Dia melarikan diri takut tapi gimana? Gak tahu dah. Ya udahlah kalau emang si C nggak mau ikut, udah biarin. Si B jalan pulang lagi ke workshop. Di pertengahan jalan, si Bang B ngelihat si C lagi jalan kaki. Kata emaknya kan tadi bawa motor. Tadi ketemu di jalan kaki bang. Ditegur lah sama si B. Woi, gue dari rumah lu. Kata nyokap lu pergi dari sebelum Isa bawa motor. Diem bang, ditanyain. Nggak ngejawab, nggak apa. Biasanya kan kalau kita di toilet gini ini kan nengok ya. Iya. Ini enggak. Diem aja. Nggak lama kita kan nge-share di grup gitu, gimana gitu, si C ketemu nggak gini gitu. Aku suami sama si D pergi nyicil beli makanan bang buat kesana gitu kan. Si Bang A nge-WA, si C udah ada di workshop kan, padahal lagi ketemu sama si Bang B. Difotoin si C udah di sini. Lah bener duduk di samping si A. Si B yang ngelihat. Sampai gini bang, ke si C. Itu si C kagak ada. Hilang. Yang tadinya berdiri samping-sampingan. Hadap-hadapan kagak ada. Ya udahlah, kata si Bang A. Ya udah, lu buruan dah kesini dah. Si Enda sama lakinya udah nyari cemilan tuh, sama si D juga udah ke minimarket gitu kan. Biar kita nggak kayak dulu, nggak kayak kemarin-kemarin mau ngambil duit error mulu gitu kan. Takut kejadian itu terulang lagi gitu ya. Akhirnya si B ke workshop, ya bener aja si C di situ bang. Tapi dengan tatapan kosong. Si Bang A ngajakin ngomong berkali-kali nggak dijawab. Dan anehnya, kata si Bang A, dia kan sebelum ke workshop itu kan, workshopnya kan perumahan ya agak terbengkalai gitu bang. Kanan kiri rumah kosong semua tuh. Si Bang A, kan dia ngontrak ya, agak deket sama workshop. Pas sebelum dia ke workshop, dia ngelihat si C dorong motor nggak dinaikin. Si Bang A negor, tolol amat loh, punya motor kagak dinaikin. Lu kalau nggak dinaikin gak usah bawa motor, diledek gitu bang. Tapi diem nih nggak jawab, kayak muka-muka judes gimana sih? Merengut aja gitu kan, kayak orang lagi banyak cicilan utang lah gitu ya. Merengut ya dia kan bang. Udahlah ayolah, gue setutin lah, gue bantuin. Si C dorong belakang, si A pegang stang. Nyampe makanya dia bisa ngomong si C sama si A itu ya ketemunya dari situ. Tapi di situ dia diem aja. Akhirnya kan si Bang A nge-share di grup kan. Yuk udah pada ngumpul nih. Si C sama si B udah di sini. Yuk kita ke sana yuk. Ya ujung-ujungnya tetap bang, kita kesana jam 9 juga. Karena gara-gara nyusulin si C ini. Jam 9 lewat lah. Setengah 10-an. Kita baru rapi-rapi. Kita pakai sepatu, takut kan dia takut keinjek ular atau apa. Kita rapi-rapi. Drama lagi bang. Si C ini. Yang entah tiba-tiba mules lah. Entah tiba-tiba sakit kepala lah. Yang katanya, aduh gue sakit kepala mau pingsan gue. Padahal sehat-sehat aja. Sebenarnya sih itu alasan dia bang. Dia takut ke sana. Ingat gak yang kita nyari si C, dia nggak ada?
katanya tuh dia ditemenin sama si bapak-bapak yang mancing itu. Tapi dia nggak cerita sama kita. Dia cuma ngomongnya, gue ketemu si bapak mancing itu ngobrol. Nah, jadi yang ditampakin si bapak-bapak mancing tuh suami, si Bang D, Bang C, Bang E. Si Bang A ini belum. Dia ngomong, ini anak pada ngomongin bapak-bapak mancing di mana sih? Katanya gitu kan. Gue nggak ada ngelihat si bapak-bapak mancing, katanya gitu. Ada, ntar juga lu ketemu, kata si B, nyeletuk gitu. Ntar juga lu ketemu kalau ke sana, katanya gitu. Ah, udah halu lu, udah yuk lah, katanya gitu. Kita ke sana niatan cuman nganterin batu ya. Nggak ada kita nyari-nyari hewan atau segala macem. Ya, oke. Pergilah kita, Bang. Konvoy, bonceng-boncengan. Di pertengahan jalan, kita mengisi bensin. Bensinku habis. Belum habis banget sih, maksudnya buat jaga-jaga. Masa si A, B, C bilang, pom bensinnya tutup, Bang? Itu tutup, tolol. Lu jelas-jelas itu buka lagi pada ngantri, Bang. Itu tutup. Itu udah lama pom bensinnya nggak ada. Udah terbengkalai itu. Kan emang daerah kita mau ke perumahan itu kan ada satu pom bensin yang kadang buka, kadang enggak, kadang buka, kadang enggak gitu. Itu tutup, Bang. Tapi udah masuk? Udah masuk, udah ngantri. Itu tinggal 2 motor lagi giliran saya ngisi bensin. Suami kan lagi ngerokok. Kata suami, ini kamu aja deh yang ngisi. Aku lagi ngerokok, takut meledak. Katanya kan di pom bensin gak boleh ngerokok, Bang. Akhirnya suami melimpir, aku yang ngisi. Yang ngisi, ih bodoh lu. Orang pom bensin nutup, ngapain di situ lu ngantri ngejedok. Tutup. Tuh lihat, bensin gua full. Dilihat sama dia. Lah iya. Bensin full. Ada full, Bang. Dulu zaman 2019 mah 20.000 kan masih banyak, nggak kayak sekarang kan. Full, Bang. Tank. Ah, nggak percaya, mungkin mesin motor lu kali rusak. Sampai dibuka itu, Bang, tangki kita. Tuh, sama dia dicolek gini buat nentuin itu bensin apa bukan. Iya ya, mau bensin. Tapi itu beneran tutup, anjir. Ah, bodo amat. Mau bensin kayak mau air kencing jin kayak kataku gitu, Bang. Udahlah, yang penting ada gitu kan. Udah jalan, kita jalan. Tiba-tiba, Bang, pos satpam yang biasa kita nitipin motor sama KTP, gak ada. Kemana? Kita kesana itu kan tiap seminggu sekali ya. Hitungannya belum seminggu lah. Hari Sabtu kita kesana, Kamis kita kesana lagi. Itu mau tempat satpam udah kayak tempat terbengkalai, Bang. Udah kosong, udah rapuh, udah gimana sih, banyak tanaman lumut-lumut. Kita pada mikir di situ, Bang. Kemarin yang jaga siapa? Sambil lihat-lihatan. Terus ini jadi kagak mau balikin batu? Udah kagak tahu, kagak bingung. Pada ngomong gitu, Bang. Kita duduk, Bang, di situ, diem aja. Itu kan posisi lagi tegang ya, Bang. Tiba-tiba ada satpam bawa motor, Bang. Woi, ngapain lu, maling lu ya? Teriakin gitu, Bang. Apa sih lu? Kata si A. Apa, kita kesini, udah biasa kesini. Orang biasanya nitipin di pos satpam ini. Si satpam itu kan tadinya jauh ya, agak 1-2 meteran. Nyamperin, Bang. Lu bilang apa tadi? Sering kesini, sering nitipin ke pos satpam sini. Tadi, ini pos satpam 2 bulan udah kagak kepake. Udah nggak ada, Bang. 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan belakang. Kita kan kesana baru hitungannya baru 1,5 bulan. Kita 2 bulan sebelum kita kesana udah nggak ada dipakai. Gak ada. Ini udah nggak ada pos satpam. Udah lama kagak dipakai. Emang kalian pada kagak tahu? Kata gitu. Bang, kata si Bang Akan paling berani ya mulutnya gitu ya, paling gacor gitu ya. Bang, kita tiap kesini kita nitipin motor, kita nitipin KTP, sampai si bapak satpam satu lagi marah sama kita gara-gara kita bawa anggotanya nambah tapi nggak ada pemberitahuan.
Ah lu mah, satpam gitu. Udah ayolah, ikut. Dibawa kita bang ke agak depanan, kan ada kayak rumah-rumah adat gitulah ya. Tadi bawa ke situ bang, di kalau bahasa Jawa pendopoknya lah. Udah duduk di sini dah, udah parkir di mana aja bebas lu dah. Ceritain di situ bang. Ini pos satpam nggak dipakai gara-gara apa? Gara-gara si Merah, si Mbak Kunti Merah sering gangguin satpam di situ. Sampai ada satpam yang bunuh diri di situ, nggak kuat diliatin. Satpamnya gimana bentuknya, ciri-cirinya gitu kan? Kata si Bang A nih, gendut, sekel lah, nggak gendut-gendut banget gitu, cuman agak pendek. Lah, itu mah bapak-bapak yang sering kita temuin, yang sering kita titipin KTP. Terus si Bang D ngomong gini, lu masih nyimpen gak sih di grup yang inget gak bang, yang dia fotoin KTP cewek yang nambah? Oh iya. Nah, si D ngomong ke si satpam, Pak nih, ini nomor satpam, ada profilnya, ada fotonya. Ini bukan Pak? Iya, ini yang meninggal di sini. Meninggal? Katanya meninggal di situ. Di pos itu? Di pos itu. Ketahuannya sehari semalam baru ketahuan. Dia jadi